Bapa yang perkasa, Bapa yang kami puji, kami sembah pada siang dan malam. Di siang hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, Daftar Yahweh. Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menyimak, kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud isi hati-Mu Bapa. Bapa di surga, buat anak-Mu yang akan membentangkan firman, Engkau berkati dia, bukan dengan kekuatan, bukan dengan pikiran, atau bukan dengan mulutnya sendiri yang berkata-kata, tetapi hanya tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, dia bisa berkata-kata. Di rumah sekolah YPKM, tempat kami beribadah ini Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, segala kuasa iblis, kuasa gelap, kuasa jahat yang mencoba mengganggu peribadatan kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Firman Tuhan di pagi hari ini, di siang hari ini kita akan membaca dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kitab Yesaya 55 ayat 6 saya sudah tuliskan, tapi saya undang Bapak Ibu yang dikasih untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Kitab Yesaya 55 ayat 6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Hanya singkat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, biasa kalau ada pergumulan, ada masalah, ada perjuangan, dikatakan mintalah kepada Tuhan, maka akan diberikan. Ketoklah pintu, maka akan dibukakan. Nah, sekarang bagaimana seandainya semua sudah kita minta, sudah berdoa, baca firman, rajin beribadah, bahkan berpuasa, tapi Tuhan sudah tidak mau temui lagi. Sesuai bacaan firman Tuhan di siang hari ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, bagaimana kalau Tuhan sudah tidak mau ditemui? Pasang di bawah. Sudah. Mudah nih. Dia dari depan. Kalau belakang saya tidak ada. Nah, bagaimana seandainya kalau Tuhan sudah tidak mau lagi kita temui? So berdoa, baca firman, tiap kali beribadah, bahkan sudah berpuasa, Tuhan sudah menutup diri. Dan ini memang selalu terjadi. Coba kita lihat pada nats ini. Nah, ini latar belakang nats ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Nah, kitab Yesaya itu merupakan salah satu dari 5 kitab Nabi besar. Yesaya, Yeremia, Hafan, Yeskiel, dan yang ada juga 12 kitab Nabi kecil. Hosea, Amos, Obadya, Mika, Nahum, Habakuk. Nah, kitab ini ditulis pada saat orang Israel dalam pembuangan di Babel. Nah, kemudian Yesaya menuliskan kitab ini. Kitab Yesaya merupakan salah satu bagian dalam Perjanjian Lama. Penamaan kitab ini didasarkan pada seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem
dalam bagian kedua abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani Yesayu atau Yesayahu yang berarti penyelamatan Yahweh. Nah, kitab Yesaya ini dia terbagi atas 3 bagian. Pasal 1 ayat 39 berasal dari zaman ketika Yehuda kerajaan selatan diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya yang mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri, karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan. Jadi setelah mereka dalam pembuangan, mereka pelajari kenapa mereka sebagai bangsa pilihan kok bisa jatuh ke dalam pembuangan. Ternyata karena ulah dari bangsa Israel sendiri. Mereka sudah terkontaminasi dengan bangsa-bangsa lain, sudah masuk ke dalam penyembahan berhala. Nah, di zaman itu kalau penyembahan berhala itu kekejian bagi Tuhan. Kemudian bagian kedua pasal 40 ayat 55 ditujukan kepada orang-orang Yehuda akan hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Orang Israel di pembuangan sudah berdoa dan memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar dan tidak menjawab doa mereka. Nah, itu sebabnya Yesaya menuliskan, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Jadi memang waktu itu Tuhan sudah menutup diri. Orang Israel sudah berdoa, puasa, memohon. Kenapa seolah-olah Tuhan sudah menutup diri? Padahal Tuhan sudah menjanjikan mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang lebih superior dibanding bangsa-bangsa lain. Kemudian bagian ketiga ditujukan kepada bangsa Israel yang sudah kembali ke Yerusalem. Mereka diyakinkan bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa Israel. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan, juga kepada cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan korban dan doa. Di dalam Alkitab, kalau kita melihat bagaimana beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sudah mencari Tuhan, berdoa, bahkan memberikan korban persembahan bagi Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak jawab, Tuhan tutup. Coba kita lihat. Pertama, Kain dan Habel. Nah, ini kita sudah tahu sejak kecil bagaimana peristiwa Kain dan Habel. Jadi Kain itu seorang petani, Habel itu seorang peternak. Ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain ditolak, sedangkan Habel diterima. Saya cari-cari di Alkitab, memang apa sebabnya? Susah. Tapi Tuhan kasih hikmat. Ada ayat Alkitab yang mengatakan begini, mengapa korban Habel diterima. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Elohim korban yang lebih baik daripada korban Kain. Tuhan melihat hati. Itu sebabnya korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Elohim berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sekalipun ia sudah mati. Tuhan melihat hati, iman. Mengapa Kain tidak diterima oleh Tuhan sekalipun sama-sama kakak beradik? 1 Yohanes 3 ayat 11-12, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi Alkitab menuliskan Kain itu jahat. Seberapa besar jahatnya si Kain tidak diketahui. Cuma penulis Alkitab Yohanes menuliskan bukan seperti Kain yang berasal dari jahat. Mengapa Tuhan Bapa Yahweh tidak menerima korban persembahan dari Kain? Karena jahat. Sekalipun dia meminta, berdoa, menerima,
Tuhan kutuk karena jahat. Ada lagi satu contoh tokoh Alkitab, Musa. Musa adalah pemimpin Israel yang mau bangsa tersebut keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ia memimpin bangsa Israel sekitar 40 tahun di padang gurun. Tapi ada satu kesalahan Musa. Jadi sewaktu orang Israel kehausan dan juga ternak-ternaknya, mereka minta supaya ada air bersih yang bisa diminum. Tuhan bilang begini, Tuhan memerintahkan mereka untuk memberi orang Israel minum dengan berkata kepada batu agar airnya keluar. Tuhan cuma bilang kuasanya, bilang saja di gunung batu air keluar. Tapi Musa karena saking marah, karena orang Israel selalu bersungut-sungut, dia memukul gunung batu itu dan keluarlah mata air. Nah, ternyata itu merupakan pelanggaran, tidak menaati firman Tuhan. Padahal kalau orang pikir itu hanya kecil saja, tapi Tuhan mau taat kepada perintah Tuhan. Sewaktu dibilang ke gunung batu keluar air, langsung keluar mata air. Tapi Musa karena emosi, dia memukul gunung batu itu dan keluar air. Dan apa hukuman bagi Tuhan? Apa hukuman bagi Musa? Musa dilarang oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Padahal kalau pikir kecil saja. Dan Musa sudah bermohon kepada Tuhan supaya dia diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Namun Tuhan murka dan menolak doa Musa. Padahal kalau mau pikir, Musa itu adalah nabi besar. Sepanjang saya lihat kalau baca di Alkitab ada dua nabi besar, yaitu Musa dan Elia. Kedua nabi ini punya banyak sekali mukjizat-mukjizat yang mungkin tidak ada dibandingkan dengan nabi-nabi lain selain Yesus Mesir. Itu hanya kesalahan kecil saja. Cuma Tuhan bilang gunung batu keluar air, tapi Musa pukul. Akhirnya Musa sudah berdoa kepada Tuhan. Musa ini menulis kitab 5 kitab, dan sampai sekarang agama Yahudi atau orang Israel memakai ini sebagai kitab suci. Tetapi Tuhan tutup. Sesuai bacaan tadi, carilah Tuhan selama ia berkenan. Berarti memang Musa ini Tuhan tidak berkenan karena kejadian sepele. Kemudian kita lanjut, Raja Saul. 1 Samuel 28 ayat 5 dan 6. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ini raja pertama Israel, karena dia sama, tidak taat. Jadi Tuhan tutup. Sekalipun ia sudah berdoa, di sini dikatakan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia baik dengan mimpi, baik dengan urim, maupun dengan perantaraan para nabi. Penglihatan tidak ada, urapan tidak ada. Nah, mengapa permohonan Saul selalu ditolak Tuhan? Saul tidak sabar untuk menunggu kedatangan Samuel untuk memimpin upacara persembahan kurban sebelum ia memimpin peperangan melawan bangsa Palestina. Jadi di zaman itu, kalau orang Israel mau berperang, mesti ada nabi. Nabi ini yang bilang serbu atau tidak, supaya di situ tahu bahwa yang berperang bukan orang Israel, ada Tuhan di situ. Nah, dalam bacaan firman Tuhan, Samuel waktu itu ditunggu-tunggu belum datang. Dari pagi belum datang, siang belum datang, nanti sore baru Samuel datang. Nah, di saat itu Raja Saul sudah tidak sabar. Kenapa ini Samuel belum datang, sedangkan dia harus berperang? Dia ambil alih untuk kedudukan Nabi. Nah, itu pelanggaran besar bagi Tuhan. Seolah-olah yang berperang ini Raja Saul, bukan Nabi Tuhan. Maka Bapak Yahya pun menghukum Saul. Yang kedua, Saul menolak perintah Tuhan
untuk menghabisi orang Amalek dan seluruh ternaknya. Nah, 1 Samuel 15. Jadi menghabisi orang Amalek. Jadi kalau kita lihat bagaimana Yosua memasuki kota Betil Yeriko. Nah, situ Tuhan menuliskan segala yang bernapas harus kamu tumpas. Kalau kita lihat ngeri, mengapa Tuhan seperti itu? Waktu saya sekolah Alkitab, ada teman bertanya, dia bertanya sama dosen. Itu dosennya Willy Panel Solang, dia punya sekolah teologi Philadelphia, rektor. Dia juga teman ini dia S1 teologi Ukip. Dia katakan pada dosen, Pak, ini perjanjian lama ganas sekali, seolah-olah bunuh orang itu hal biasa. Dia bilang, contohnya begini, ketika Yosua memasuki Yeriko, di situ segala yang bernapas harus ditumpas. Jadi orang besar, orang kecil, anak-anak. Tentu di dalam benteng itu ada wanita hamil, wanita menyusui, kambing, sapi, domba harus ditumpas. Nah, cuma Rahab, perempuan Sunda dan keluarganya itu yang selamat. Tapi dia bilang, kalau orang bilang pikir secara logika, Tuhan itu Tuhan yang bengis. Nah, kemudian dosen bilang, kalau Tuhan suruh beki, kalau Tuhan suruh tumpas, tumpas. Contohnya Raja Saul. Tuhan bilang orang Amalek itu harus ditumpas. Mau dia ternak, mau dia wanita menyusui, wanita hamil, oma, opa, tumpas ya harus bunuh, tumpas. Tetapi Raja Saul tidak. Ternak yang bagus-bagus, bahkan Raja Amalek sendiri dia tidak bunuh. Nah, itu dosa, pelanggaran dari firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu sebelum memasuki tanah Kanaan itu, sejak orang Israel keluar dari tanah Kanaan jadi budak di Mesir 400 tahun, sudah didiami oleh bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa ini punya berhala, dan lebih parah lagi, ada bangsa-bangsa asing yang menyembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada dewa-dewa Kanaan. Nah, itu kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu kalau orang Israel masuk tanah Kanaan dan hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa ini, akan kecenderungan orang Israel melupakan Tuhan dan menyembah ilah lain, ilah-ilah bangsa Kanaan. Dan ini terbukti. Sejak Daud meninggal, Raja Salomo sudah mulai menyembah ilah bangsa lain. Anak cucunya Israel terbagi dua, Israel selatan dan utara, akhirnya sampai dengan Nabi Yesaya. Bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa lain, menjadi pembuangan. Karena apa? Mereka tidak tumpas. Jadi memang kalau kedengaran ngeri, perjanjian lama ini seperti bunuh-membunuh, wanita menyusui, wanita hamil, sampai ternak hewan, sapi dan domba harus dimusnahkan. Tapi kalau memang Tuhan suruh perintah untuk tumpas, tumpas. Karena Tuhan sudah tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Inilah sebabnya Raja Saul dia menolak perintah Tuhan untuk membunuh orang Amalek. Fatal, dosa itu bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, Saul ini sudah mulai kewalahan dengan orang Filistin. Tuhan sudah tutup semua permintaan dia, permohonan dia. Dia pergi ke pemanggil Allah. Nah, ini yang paling fatal dari semua. Dia pergi ke dukun. Nah, kalau baca Alkitab memang pemanggil Allah ini sebetulnya bukan roh Samuel, tapi iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena bilang Samuel datang dari dalam tanah. Kalau Tuhan itu muncul dari angkasa. Kalau dari dalam tanah itu dunia orang mati, Hades. Yang muncul dari dunia orang mati, Hades itu setan. Mungkin karena dia sudah merasa terdesak, kepepet, akal sehat tidak berjalan,
Akhirnya dia ambil jalan pintas yang merupakan dosa paling besar, meminta petunjuk pada orang mati. Nah sekarang, mengapa Tuhan sudah tidak berkenan, tidak mau lagi untuk ditemui? Sudah berdoa, aku tuh menjawab berhari-hari, baca Alkitab dari pagi sampai sore, tiap kali ibadah datang, bahkan sampai berpuasa. Ini Tuhan menjawab-jawab. Berpuasa kalau kita sini kan dulu bersila atau menyembah, tapi kalau dulu berpuasa itu seperti Daud, dia tiara dari dahi, testa, hidung, mulut sampai seluruh badannya itu mencium lantai, tiara. Sudah berpuasa, tapi Tuhan nak jawab-jawab. Kenapa? Ini penyebabnya, dosa. Nah dosa sini bukan berarti dosa bunuh orang, merampok, menipu. Itu kejahatan masuk penjara. Tapi dosa ini coba kita lihat, dosa yang bagaimana? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini yang menghambat sampai saya berdoa tidak dijawab-jawab. Pertama, benci. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Imamat 19 ayat 17. Kalau itu harap ke lagu, benci tapi rindu. Benci tapi rindu terus bagus. Tapi benci ini misalnya ke saudara, orang tua meninggal, Tuhan kasih, orang tua kasih warisan banyak. Aduh, ini biar kakak adik dari kecil, didik sama-sama, remaja, pemuda sampai kawin, begitu bilang warisan, dan sampai sekarang akhirnya sama saudara sendiri jadi benci, padahal saudara ini orang paling dekat. Nah ini Bapak Ibu, biar mau berdoa, menyembah, berpuasa, saya rasa Tuhan, karena dari dalam hati benci ini dosa. Tuhan ajarkan supaya orang saling mengampuni. Memang sakit-sakit, orang kerja keras misalnya, kasih senang orang tua sakit di hari tua, mungkin stroke atau forlamin yang bisa bekerja, sampai orang tua mungkin putus nafas di tangan kita. Orang itu sudah jual warisan atau rumah, itu timbul rasa benci. Tapi firman Tuhan katakan orang harus melupakan atau mengampuni. Karena apa yang orang doakan, orang baca firman, pergi beribadah, tidak akan dapat jawaban. Kemudian dendam. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dendam akar pahit. Mungkin bersaudara tadi so benci, sekarang so jadi dendam. Baku dapat mungkin di rukun keluarga, so tidak mau walian, atau pura-pura sibuk, padahal mau menghindar. Masih ada akar pahit, ada dendam. Ingat-ingat terus nih, saudara David ini. Mau pikirkan namanya bersaudara anak-anak, kalau memang hukum di Indonesia warisan itu sama, semua punya hak, terserah orang tua mau kasih bagaimana. Tapi karena saudara coba jual tanah, jual rumah, dari benci kemudian menjadi dendam. Nah ini harus dilupakan dia. Kalau tidak, dia mau puasa tiara tiap hari, tak itu Tuhan akan jawab. Kemudian dosa yang ketiga, tidak mau mengampuni. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Markus 11 ayat 25. Kalau doa Bapa kami yang di surga, dan seterusnya.
Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang. Jadi jangan egois, cuma minta pada Tuhan, oh Tuhan ampunilah dosa kami. Ke orang lain, Tuhan juga mengajarkan kita supaya tahu mengampuni. Kalau tidak mengampuni, orang berdoa itu akan kandas, tidak akan sampai-sampai. Kemudian amarah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi banyak kasus-kasus yang kita lihat kalau saya baca-baca juga di koran atau di medsos, orang yang baik, alim, tetapi di kala suatu waktu dia bisa bunuh orang. Setelah ditanya, kenapa kamu bunuh dia? Karena saya marah. Nah ternyata amarah ini dosa. Kalau orang amarah yang luar biasa, itu buka peluang, buka celah, setan masuk. Jadi kalau bunuh orang itu sudah tanpa kontrol, akhirnya setelah mati menyesal. Saya ada lihat waktu di film, nah 2 orang berjudi, teman baik. Jadi dua-dua pengusaha, dua-dua hobinya berjudi, satu meja. Nah suatu waktu mereka berjudi sampai pagi, sampai dari malam sampai pagi. Misalnya yang A ini menang terus, yang B kalah terus. Nah si A ini begitu dia menang terus, dia bagara. Apa kalau bahasa Indonesia bagara? Batewe. Ini B dari malam sampai pagi kalah terus, sudah habis semua. Ini A karena menang, mungkin dia merasa tersanjung lah. Rezeki malam ini menang terus bagara. Ini dia gara-gara terus ini B. Si B karena sudah emosi, akal sehat sudah berjalan, amarah sudah pergi ke dapur baru tusuk. Ini karena amarah. Jadi setan masuk. Jadi upayakan ini amarah Tuhan kendalikan. Kalau sampai amarah berkuasa, buka celah, akhirnya iblis yang masuk. Ini dosa. Kemudian iri hati. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hukum ke-10 dalam 10 perintah Tuhan, jangan mengingini kepunyaan, bukan cuma kepunyaan juga, keberhasilan. Karena iri hati juga ini ternyata dosa. Contoh Alkitab tentang iri hati sehingga menjadi dosa. Iri hati mengakibatkan Kain membunuh Habel, bacaan tadi. Begitu juga Yusuf dijual saudara-saudaranya sebagai budak ke Mesir. Jangan misalnya sama-sama start bekerja, ternyata teman yang satu karirnya lebih bagus, nah teman yang lain biasa-biasa sih. Akhirnya dulu berteman baik, jadi ada kesenjangan karena iri. Begitu juga dengan kalau sudah punya anak, tetangga ke anak berhasil terus ikut lomba di kelas juara-juara, orang ke anak begini-begini. Nah itu bukan celah, jangan sampai iri hati. Ternyata ini rasa iri hati bisa membuka celah dosa. Dari iri hati ini kita lihat bagaimana Kain juga membunuh Habel. Dia iri. Kenapa Tuhan terima dari persembahan? Persembahan Habel diterima sedangkan dia sendiri Kain tidak diterima. Begitu juga dengan Yusuf. Hati-hati betul. Ada lagi satu, rakus. Saya kaget juga, kenapa rakus? Ternyata firman Tuhan katakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, sewaktu orang Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut pada Musa, mau suka makan daging. Tuhan suka segandum, mana? Sekarang ini orang minta daging, maka
Tuhan mengirimkan burung puyuh sebagai makanan. Karena mereka si More senang sekali ada burung puyuh 3 pungut masih mantap-mantap, makan hidup-hidup taruh dalam mulut, akhirnya tersedak mati. Ini karena jangan pandang enteng dengan persoalan perut. Nenek moyang kita Adam dan Hawa juga karena perut memang kebutuhan primer. Nah, dalam doa Bapa Kami dijelaskan, berkatilah Tuhan pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, atau ada terjemahan lain, makanan kami yang secukupnya. Kalau di gambar ini, makanan kami yang sekenyang-kenyangnya. Akhirnya sudah jadi penyakit. Makanan ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Kalau racun kemudian dimakan, ya mati. Kemudian ternak binatang. Ternak itu kan atau binatang sumber protein hewani, sapi, kuda. Kalau orang makan tikus, ular, suasana, itu bukan ternak hewan liar. Di Alkitab juga, saya sudah lupa di Perjanjian Lama kita pernah menuliskan ular dan tikus jangan kamu makan. Kalau orang Israel, malah orang Ibrani tambah babi. Kalau kita, ya saya sendiri juga masih makan. Cuma dibilang makanan yang secukupnya atau yang sehari-hari. Ada teman saya, dia memang samurai. Mungkin pernah saya cerita, dia tugas di KCP, kantor cabang pembantu yang baru. Di sebelah ada soto Makassar. Yang sadar. 1 minggu dia makan soto Makassar, di kaki kanan bangkal pagajah. Itu memang bukan lagi makanan yang secukupnya, tapi sudah begini. Ternyata kalau kita rakus juga, firman Tuhan katakan itu dosa. Ini yang menghambat kalau orang berdoa. Kemudian cinta uang. Cinta uang adalah salah satu akar dari berbagai kejahatan. Dan karena memupuk cinta itu ada yang menyimpang dari iman dan menyakiti diri dengan banyak penderitaan. Disebutkan dalam Alkitab bahwa uang menjadi akar segala kejahatan. Kita bisa saja mencintai uang hingga terlena pada uang sehingga kita lupa akan keberadaan Elohim sebagai Tuhan, menjadi budak uang. Di zaman sekarang ini memang uang mungkin sudah jadi orang Tuhan. Ada beberapa saya lihat begitu. Sudah jadi budak uang, seolah-olah uang itu segala-galanya. Betul firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uang bisa menutup orang akal sehat. Banyak kasus-kasus korupsi, sampai sekarang korupsi tetap ada, itu karena uang. Apalagi di Indonesia, kasus-kasus korupsi karena cinta uang itu habis-habis sampai sekarang. Dia bahkan kalau pikir ada juga orang-orang intelektual sampai alim ulama atau rohaniawan karena godaan dari cinta uang itu sangat luar biasa. Nah, ini kita harus berhati-hati. Kemudian sombong. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ternyata sombong itu juga dosa. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tinggi hati atau sombong merupakan hal yang keji yang dibenci Tuhan. Kesombongan merujuk pada penilaian yang menganggap diri sendiri paling penting atau paling benar, dan atau diri sendiri melebihi dari orang lain atau siapapun. Jadi orang sombong biasa dia merasa lebih dari orang lain. Mungkin kalau saya lihat dulu banyak orang susah, kemudian dia kerja keras, dia sukses, punya jabatan atau jadi seorang pengusaha yang kaya raya, dia jadi sombong. Nah, itu sombong sendiri bilang dosa. Sebetulnya kalau saya pribadi kerja keras boleh, tapi jangan sampai sombong lah. Karena kalau sombong lupa Tuhan.
Kalau orang sombong dan angkuh ini, dia berdoa sesuai bacaan kita tadi, carilah Tuhan, Tuhan akan berkenan. Karena firman Tuhan katakan di sini, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Sifat sombong memuaskan hawa nafsu. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu akan kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Yakobus 4 ayat 3. Jadi manusia itu pada dasarnya, kalau dulu orang belajar ekonomi, kebutuhan tidak terbatas. Kalau dulu naik sepeda, kemudian meningkat naik motor, kemudian minta naik mobil bekas. Sudah apa mobil bekas? Mau mobil baru. Tuhan suka kasih mobil baru, mau mobil mewah. Nah, ini sifat hakiki dari manusia. Kebutuhan tidak terbatas, tapi jangan sampai menjadi hawa nafsu. Punya mobil mewah, mau lagi helikopter atau pesawat. Tuhan tahu orang kebutuhan. Kalau orang misalnya ujang-ujang begini lah, mesti minimal mobil. Mau di gereja, apalagi punya banyak keluarga, banyak anak. Tapi kalau orang minta Alphard yang harga hampir 1 miliar, Tuhan bilang masih boleh pakai sini yang bekas, yang 70-80 juta. Tuhan tahu orang kebutuhan, yang penting ibadahnya nggak basah karena hujan. Tapi kalau minta mobil ini 1 miliar, biar mutiara berdoa, Tuhan akan membuka ya. Karena orang berdoa karena mau memuaskan hawa nafsu. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3:5. Segala hal yang bersifat memuaskan hawa nafsu itu jauh dari kekudusan yang diinginkan Elohim, sehingga setiap doa dan permohonan kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi Tuhan tahu orang kebutuhan. Mungkin orang belum punya rumah, kerja bertahun-tahun, berdoa, Tuhan jawab, Tuhan kasih rumah BTN. Kemudian protes, Tuhan kita mau rumah yang macam di Ciputra Land yang 1-2 miliar, kalau BTN cuma 10 juta. Tuhan tahu orang kebutuhan, kekuatan. Jangan berpaksa. Itu namanya cuma mengikuti, memuaskan hawa nafsu. Seperti yang saya bilang tadi, dia mau berdoa tiara, Tuhan akan jawab karena Tuhan tahu orang kebutuhan. Di dalam hatinya ada niat jahat. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi sebelum orang berdoa, minta pada Tuhan, Tuhan sudah tahu isi hati. Karena Tuhan melihat hati. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, benci, dendam, dan segala macamnya itu Tuhan tahu. Kemudian carilah Tuhan selama ia berkenan. Nah, mengapa kita harus mencari Tuhan? Tuhan selalu mengundang kita untuk datang mencari Dia. Yesaya 55 ayat 1b. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minum air. Ini pengertian dua, secara fisik jasmani dan secara rohani. Kalau secara fisik atau jasmani haus biasa, ya pasti orang minta Tuhan akan kasih air. Tapi secara rohani, minum air itu adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach adalah air yang hidup. Jadi kalau kita punya pergumulan, tantangan, masalah, kekurangan uang, orang datang kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Dialah itu air kehidupan. Kalau orang yang sakit, apalagi ini dengar sudah COVID-19 varian ketiga, namanya Omicron. Hampir sama juga dengan varian-varian yang lain.
orang datang kepada air hidup, kepada Tuhan Yesus Mesih. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan jalan keluar atas segala sakit dan penyakit. Kemudian di dalam Tuhan selalu ada berkat penyediaan jasmani maupun rohani. Yesaya 55 ayat 1, hai semua orang yang haus, marilah dan minum air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terima gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi kalau kita memang sudah tidak punya apa-apa, di sini malah dituliskan hai orang yang tidak mempunyai uang. Ini secara jasmani. Tapi maksudnya secara rohani, kalau kita sudah tidak punya apa-apa, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita segala sesuatu yang ada. Pokoknya kalau ikut dengan Tuhan, tidak akan kekurangan, tidak akan juga berkelebihan, pasti. Dan jika kita butuh, Tuhan akan memberikan atau menjawab tepat pada waktunya. Kita yakin saja Tuhan ini sebagai supplier. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan kalau masa-masa sulit seperti ini. Tuhan selalu akan menyediakan bahan baku. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuh. Saya pernah dulu waktu tugas di Sulawesi Tengah, hamba Tuhan muda, seumur saya masih 20-an, keluarga baru. Jadi waktu itu dia cerita, dari pagi belum makan, kan ini rumah tangga baru, pelayanan baru, masih berintis. Sudah siang belum juga, karena memang tidak ada apa-apa untuk dibeli. Jadi mereka berkumpul suami istri dengan anak, kemudian menyembah berdoa. Belum 1 jam, ada jemaat datang berdoa. Jemaat bawa rantang 4 susun basah, ada nasi, tuturuga, ayam dan sayur. Jadi memang Tuhan selalu menyediakan. Nah, akan putus tepat pada waktunya. Nah, hamba Tuhan juga ini pernah cerita, dia mau melayani di daerah jauh pakai motor, kira-kira jauhnya 3 jam. Itu nado tamu baru, cuma naik motor ini, baru mau keluar sudah hujan begini. Dia minta Pak Tuhan kalau boleh hujan berhenti. Nah, hujan berhenti, sekalipun masih mendung. Berarti Tuhan itu luar biasa. Dia selalu menyediakan, menjawab apa yang kita perlu. Dalam Tuhan ada kehidupan. Sendirikanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Kalau ikut Tuhan pasti ada kehidupan, seperti yang saya ceritakan tadi. Hamba Tuhan muda yang belum bisa makan, ternyata Tuhan kirim 1 rantang besar 4 susu. Jadi tidak akan putus-putus kalau kita ikut Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jangan sampai kita berbuat dosa, akhirnya Tuhan sudah tidak mau lagi bertemu. So berdoa, baca firman, rajin ke gereja, puasa, bahkan setiara, seolah-olah Tuhan tidak menjawab permohonan kita karena ada dosa. Dosa itulah yang menghambat bagaimana permohonan permintaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu Dafar Yahweh. Bagaimana Tuhan kalau Tuhan sudah tidak berkenan lagi bagi kami apabila kami meminta atau berdoa kepada Tuhan karena ulah kami sendiri, karena dosa yang menghambat
permohonan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman. Kami akan mengadakan pujian dan penyembahan. Tuntun kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan ini. Jika ada penglihatan dan nubuatan, biarlah Tuhan Kau singkapkan Tuhan apa yang menjadi maksud isi hatinya. Kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin.